Jadi modal awal cuma 10.000. Iya Pak, betul. Halo sahabat pemirsa Mr. Pahit TV Channel. Pada episode kali ini kita akan mengunjungi seorang pengusaha rempeyek ya yang namanya Ilham. Luar biasa, bisnisnya mulai dari kecil, dari modal 10.000, sekarang sudah sampai miliaran. Nah, sudah lintas provinsi. Pasti penasaran kan? Ayo ikuti saya akan menuju ke rumah beliau. Sip, ya. Nah, pemirsa Mr. Pahit TV Channel, sepertinya kita sudah sampai nih di rumah Ibu Zaitun, ya, owner rempeyek Ilham Jambi. Rempeyek Ilham Jambi ini rempeyek yang sangat terkenal di Jambi, bahkan sudah antar provinsi. Ya, nanti kita akan dengar cerita beliau. Nah, lihat ini, ya tadinya rumah kecil, ya sekarang sudah berubah menjadi istana yang megah. Nah, ini tuh kebetulan ada apa namanya bisa di-shoot ya, bisa dilihat. Nah, rempeyek jagung, rempeyek teri, ada rempeyek kacang, ya, vegetarian juga ada. Nah, ini kita masuk, ayo kita temui beliau. Mudah-mudahan beliau mau berbagi dengan kita. Oke, ayo. Nah, pemirsa Mr. Pahit TV Channel, seperti janji saya tadi di depan, kita akan berbincang-bincang dengan pemilik Ilham, ya, pemilik keripik atau peyek Ilham, namanya Ibu Zaitun. Dan alhamdulillah ternyata beliau mau berbagi dengan kita. Beliau mau menginspirasi kita, ya. Nah, hari ini beliau sudah hadir, sudah mau menemani kita, ya, dan sudah terhidang nih, ya. Silakan nanti dicicipi, ya. Wah, luar biasa, saya jadi ngiler nih, ya. Tapi jangan makan dulu, kita bicara dulu, Bu, ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan disapa pemirsa kita, Bu. Ya, sebut nama siapanya, Bu, dari mana, ya. Halo, assalamualaikum. Nama saya Ibu Zaitun, usaha saya rempeyek Ilham. Saya bangga sekali berada di UMKM naik kelas. Wah, luar biasa. Oke, Bu, ya. Saat tadi kami di luar tadi sebelum melihat, ya, sebelum masuk ke tempat Ibu ini udah melihat, ya, produk-produk banyak sekali, dan kami janji kepada pemirsa bahwa nanti Ibu mau berbagi dengan pemirsa kita, terutama dengan sahabat-sahabat komunitas UMKM naik kelas. Gimana, Ibu? Mau bersedia? Bersedia. Luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, langsung saja saya ingin tanya, Bu, ya. Ini saya dengar nih dari luar sana, ini peyeknya sudah ngetop sekali nih. Tapi saya ingin tahu sudah berapa tahun nih, Bu, usaha ini dijalani? Alhamdulillah sih Pak, sudah 16 tahun. Masuk 16 tahun. 16 tahun? Iya. Masih bertahan sampai sekarang? Alhamdulillah. Bahkan saya lihat semakin besar, ya? Alhamdulillah. Nah, luar biasa. Kemudian nih, pasti, Bu, ya, setiap orang mau buka usaha, ya, mau buka apa saja, pasti ada alasan yang mendasari. Iya, kenapa betul. dia mau buka usaha ini, ya. Nah, saya juga pengen tahu nih agar pemirsa Mr. Pahit TV Channel tahu apa yang mendasari Ibu membuka usaha ini. Dasarnya sepertinya dari ekonomi Pak, faktor ekonomi. Faktor ekonomi, jadi kepepet, Bu, ya? Iya. Nah, seperti apa itu ceritanya, Bu, biar pemirsa kita ya tahu. Ya, awalnya tuh Pak membantu suami. Kebetulan waktu itu kita masih ngontrak. Suami itu kan PNS, maklum PNS itu kan tahun 2000 gajinya masih ya 10 hari aja cukupnya. Oh, 10 hari. Jadi hari ke-11 itu sudah ini, Bu, ya? Udah bingung, ya? Udah bingung. Udah bingung. Nah itulah yang mendasari. Iya. Nah, akhirnya kok bisa kepikir bikin peyek nih? Apakah Ibu sudah bisa memproduksi atau membuat ini sebelumnya? Sebelumnya sih nggak bisa Pak, saya biasa sebelumnya itu buat kue. Oh, kue. Sering buat kue yang dari tepung beras. Jadi kalau tepung beras itu saya sudah biasa.
ngolahnya. Tapi Iya. kalau untuk keripik belum pernah. Belum pernah. Itu terinspirasi karena kalau bikin kue kan jam 3 sudah bangun. Sehari itu harus habis, kalau enggak habis basi. Basi, betul. Jadi harus habis langsung ya. Iya, berapa bulan kemudian saya nggak punya uang lagi itu persis, tinggal 10.000. Saya olah untuk apa uang 10.000 ini? Jadi saya pas saya jalan keluar, saya ngelihat ada peyek merek Lisa waktu itu di Mandala kalau nggak salah. Kenapa saya nggak buat ini aja mirip kayak ini, tapi dengan rasa yang beda. Saya seumur-umur belum pernah megang cetak apa? Cetakan peyek ini ya. Yang bulat itu ya, yang bulat ini belum pernah saya megang, belum pernah. Iya. Jadi saya belilah cetak tuh harganya 500 perak. Satu cetakan. Iya. Uang 10.000 tadi, telur satu harganya 150, minyak tanah waktu itu masih 600 perak 600 liter. perak, ya. Pakai kuali kita masak di dapur yang kecil, sama waktu itu minyak curah masih 3.000 sekilo. Tepung beras 1.000 perak sebungkus, setengah kilo. Terus ikan teri saya beli setengah on itu 650 perak. Jadi modal awal cuma 10.000. Iya Pak, betul. Tapi kan peralatan kita makan tadi. Iya. Kompornya kompor aman. Modal produksinya istilahnya Bu ya. Jadi alat peralatan sudah ada. Sudah. Jadi modal 10.000 Ibu mulai. Iya. Kemudian Ya, kok bisa jadi besar seperti ini nggak? Gimana itu? Saya cetakan bulat ini kan tadi sudah saya beli kan. Jadi saya aduk, saya ciptakan bumbu sendiri waktu itu bumbu langko. Kan Jambi khas dengan bumbu langko. Ada kunyitnya, ciri khas orang Sumatera. Iya. Kalau peyek ini kan udah biasa Pak, di mana-mana udah biasa, peyek kacang itu, peyek teri udah biasa. Cuma karena saya belum pernah berkecimpung dengan peyek, jadi karena saya pakai cetak teri tadi saya belah, dapatlah waktu itu saya nyetak dapat sekitar 85 keping ini. 85 biji ya. Nah, dalam dengan modal 10.000 tadi. Iya, setengah kilo 1.000 perak tadi. Jadi saya belilah plastik, ada duit untuk modal lagi, beli plastik yang seperempat itu di warung 600 perak. Iya. Dikit dapatnya, pokoknya yang penting saya ini dulu, saya saya masuk toko kelontong di depan rumah waktu itu isinya 2 keping, 3 udah lupa waktu itu sudah lama sekali kan. Saya tawarin ke warung makan, warung kelontong, saya titip, dapatnya kalau nggak salah sekitar 20-an bungkus atau 30 lah. Jadi langsung dititip di sana. Iya, pagi saya nitip. Dibilang gini, Ibu Ilham kok buat peyek? Iya Bu, coba-coba aku bilang. Jadi saya titip karena warung itu ramai. Sore-sore itu saya ke situ, saya lihat masih 1 bungkus. Masih 1 bungkus. Tinggal 1 bungkus dari 20. 28. Dari 28 berarti bungkus, artinya apa? Disukai berarti Bu ya? Iya, disukai. Kalau nggak salah segitulah, kemarin sudah lupa sih. Ya. Nah, jadi dapatlah duit itu 17.500. Dari modal 10.000 tadi. Iya, cuma dibilang, coba Mak Ilham beli lagi, ini sudah habis. Minta dulu duitnya untuk modal, segitu tangan saya gini Pak. Minta dulu uangnya, jadi saya beli lagi tepung, tinggal 1 tuh ambillah biar dicicip. Nah, dari situ Pak gitu. mulai. Jadi Ibu minta tolong dimodalin dulu gitu ya supaya duitnya yang seharusnya kan barang dulu baru kasih duit kan. Iya benar. Jadi nggak saya minta duit dulu karena saya nggak punya duit. Nggak punya modal ya. Nah Bu, tadi Ibu cerita modal 10.000. Tentunya saya yakin dengan modal segitu pasti variannya pasti satu jenis. Iya. Tadi peyek apa? Peyek teri bulat. Teri ya. Nah, sekarang sudah 14 atau 16 tahun ya. Iya. Pasti bertambah nih. Ya, biasanya kan begitu, bertambah varian-variannya, jenis-jenisnya. Sekarang sudah ada kira-kira berapa varian, Ibu? Variannya kira-kira sekitar 9. 9 itu jenis peyek-peyek seperti ini ya? Iya, iya. Nah, ini ada apa aja tuh Bu? Bisa disebutkan Bu? Ini rempeyek teri, yang keriting, yang favorit. Terus itu yang kacang, yang favorit juga. Terus kalau ini daun vegetarian, daun pepaya. Ya, terus ini kalau anak tidak mau makan sayur, ini sayur sawi. Kita bumbuin agak pedas. Nah, ini yang jagung ekstra pedas sekali ditopping sama ikan teri. Terus ini love. Saya ambil momen ini love ini untuk anak milenial bergambar hati pas mereka tukar-tukar kado, pernah dipesan dulu bergambar hati Pak. Lumayan juga. Nah, itu pedas ini lumayan. Terus ini yang sekarang lagi booming, yang kacangnya banyak.
satu-satu. Terus kalau tempe yang ini nih untuk masuk yang mall-mall Jambi. Terus kalau ini khusus untuk retail, karena kalau ini untuk masuk retail kan gampang pecah. Nah, jadi kami yang ini aja, itu. Nah, inilah ya sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel, bahwa dalam berbisnis itu harus selalu kita melakukan inovasi-inovasi, ya Bu ya. Ya, Inovasi, jadi supaya apa? Jadi orang jangan bosan. Betul, Jadi Pak. ada pilihan-pilihan baru. Nah, Ibu ini sudah melakukan itu sehingga dia bisa bertahan sampai 16 tahun, bahkan sekarang semakin besar. Ya, oh ya, saya juga tadi ada melihat ada nih yang plastik biasa ya kemasannya, dan ada yang seperti ini nih Bu. Ini kenapa? Ini apa rasanya beda atau harganya yang beda ini? Nah, ini seperti ini Bu. Ini kemasan, kalau ini kan sudah kemasan premium nih istilahnya. Nah, apanya yang beda nih Bu? Beda di kemasan aja, Pak. Kemasan aja. Iya. Rasanya Sama. sama. Isinya sama. Isinya sama. Nah, terus karena ini pasar atau mungkin pangsa pasarnya yang berbeda mungkin. Kalau ini pangsa pasarnya di toko oleh-oleh dan ikut-ikut pameran keluar. Oh gitu. Tapi kalau misalkan, nah kalau Ibu tadi bilang ada di Transmart, ya ada di Trona, di mall terbesar juga, ada di Jamtos ya. Nah itu yang mana yang masuk Bu? Semuanya masuk, ini baru terakhir. Tapi lakunya dalam sebulan paling 20 bungkus cuma. Oh jadi yang paling ini tuh ini ya? Kalau ini ribuan. Ribuan, luar biasa. Nah artinya apa? Beliau juga menyiapkan ya kemasan premiumnya. Ya, yang apa yang bisa dipilih oleh konsumen sesuai dengan seleranya Bu ya. Mungkin ini bisa menjadi oleh-oleh buat keluarganya, mungkin yang keluar kota, ya ini bisa dimakan langsung ya di hotel atau di rumah. Tadi kan Bapak bertanya masalah pemasaran. Nah, salah satunya ada karyawan yang membutuhkan pekerjaan, tapi dia sendiri tidak tinggal di rumah. Oh, jadi orang sekitar gitu ya? Agak jauh malah Pak. Jauh. Tapi beliau mungkin butuh pekerjaan. Nah, Ibu fasilitasi. Misalkan itu disuruh bawa dulu nanti baru store seperti itu? Iya, bawa dulu store tiap hari nyetor. Tiap hari store? Dari jam 7 sampai jam 1, jam 12 sudah sampai rumah. Oh, luar biasa. Jadi Ibu membuka juga kesempatan kepada orang-orang yang mau berusaha Ibu ya? Iya, alhamdulillah sudah 2 orang yang ngider keliling tuh Pak. Dan keliling seperti itu, Kota Jambi Bu ya? Kota Jambi, karena kita kan mereka butuh pekerjaan sih sebenarnya Pak. Nah, jadi dengan cara kita. Jadi ini salah satu Bapak ini ya? Iya. Boleh sebentar, ini saya ini ya. Nah, coba dilihat, ini Bapak bawa mau keliling Pak ya? Iya. Oh iya benar, ini bukan, jadi Ibu bukan hanya cerita teman ya sahabat-sahabat semua, tapi beliau bawa nih, ada berapa ini Pak? Ada berapa banyak? Ya, penuh ini 150. 150 bungkus? Iya. Oh, sudah berapa lama nih Bapak jualan ini disuruh Ibu nih? Lama sudah, puluhan tahun. Puluhan tahun, luar biasa. Jadi Bapak senang jualan ini? Senang. Jadi dapat penghasilan ya? Iya. Luar biasa. Ya, terima kasih Ibu sudah membuka kesempatan kepada Bapak untuk bisa menghasilkan ya Pak ya. Luar biasa. Oke, silakan jualan Pak. Mudah-mudahan habis, mudah-mudahan ya laris ya Pak jualannya Pak ya. Oke Pak, silakan Pak. Ya. Nah, Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan nih varian-variannya. Saya kepengin tahu nih, ya yang favoritnya mana nih, Bu? Peyek kacang sama peyek teri. Peyek kacang sama peyek teri. Ini pasti kalau favorit biasanya paling disukai ya. Nanti saya juga coba deh. Terus kalau ya 16 tahun bisa bertahan dan malah semakin besar. Nah, pasti nih Ibu ada kelebihan nih dari produk nih. Apa nih kelebihannya nih biar sahabat Mr. Pai pada tahu nih? Dirasa bumbunya, Pak. Jadi rasa dan bumbu itu maksudnya gimana? Kita di bumbu tidak pernah mengurangi bumbu walaupun bawang putih pernah sampai 100.000 per kilo. Jadi tetap saja apa sesuai resep yang sudah di. Jadi gini, nanti kalau gitu keuntungan Ibu bisa jadi berkurang dong. Betul, tapi kan yang kita pikirkan ke depannya Pak. Nah, nanti sekali dicicip kurang rasanya, saya yang rugi. Oh, nah ini benar, ini luar biasa. Jadi walaupun ketika bahan bakunya naik, tapi beliau ya tetap konsisten ya, walaupun mungkin keuntungannya kurang atau mungkin hanya impas, tapi nggak masalah Bu ya, karena harga bahan baku kan turun naik ya, turun lama. Tapi kalau rasa kita, kalau nama atau brand kita itu kan bertahan lama. Jadi Ibu ini luar biasa, dia mempertahankan cita rasa yang stabil supaya apa? Supaya pelanggan-pelanggannya tidak kecewa. Nah, inilah salah satu kuncinya. Ya, kuncinya dia bisa sukses seperti sekarang ini. Nah, Ibu, luar biasa sekali hasil perbincangan kita hari ini. Tadi pasar sudah, ya produk sudah, terus
rahasia Ibu memulai juga sudah. Nah sekarang nih semua orang kan tahu Bu, sekarang kan kondisi lagi ekonomi lagi down nih akibat pandemi. Nah saya juga kepingin tahu nih dari P Ilham ini ada kendala apa yang Ibu rasakan selama pandemi ini? Kendalanya sih sebenarnya nggak ada Pak, cuma karena pasarnya sepi jadi omsetnya turun. Omsetnya turun Iya, ya, artinya tetap Ibu merasakan ada penurunan omset. Iya. Tapi apakah itu berdampak terhadap karyawan? Mungkin ada karyawan Ibu yang di PHK atau yang diberhentikan? Tidak, malah bertambah 1 orang. Malah bertambah. Iya. Lah kok bisa omsetnya menurun tapi karyawannya bertambah? Nah kenapa itu kok bisa terjadi Bu? Sebenarnya tuh untuk penambahan 1 karyawan itu baru sebulan yang lewat. Karena dia ke rumah 2 hari minta tolong supaya bisa dikerjain Pak ya. Karena suami sudah meninggal selama 2 tahun. Selama ini dia kerja di tukang jahit. Nah, dia biasa cuma ngobras, jadi selama COVID dia tidak kerja. Jadi dia punya anak 2 orang, yang satu masih kuliah, yang satunya masih SD. Nah, jadi saya bingung mau menempati dia tuh di mana, karena posisi kan biasanya saya produksi itu tempe itu sekitar 150 per hari, kan sekarang jadi 120 sehari, 110 kilo per hari. Jadi saya suruh tunggulah 3 hari 4 hari. Ternyata pas banyak permintaan bulan kemarin, jadi terpaksa 3 hari kemudian saya panggil cara kerja di sini kayak gini. Kalau ibu mau silakan. Nah, masalah gaji dia minta kalau bisa saya mingguan. Kebetulan di sini kan sistem borongan. Nah, jadi sistem borongan 1 toplesnya itu Pak sambil sama motong sama goreng itu 15.000. Jadi sehari dia dapat 3 toples. Lumayan, 3 toples 45.000 kalikan 6 hari. Nah, jadi situ. Jadi alhamdulillah lah semenjak dia di sini kan kami tetap kerja tiap hari. Iya, alhamdulillah lah itu Pak. Malah saya sendiri bisa nangis karena menolong orang tadi itu Pak. Rupanya banyak yang susah. Otomatis kan saya pribadi harus nyari peluang keluar daerah lagi. Jadi jangan sampai terpaku di Jambi aja. Jangan sampai karyawan itu tidak kerja gara-gara ada musibah COVID. Tapi ternyata alhamdulillah saya nambah 1 orang, sebelumnya 8 orang yang bagian produksi jadi 9 orang. Jadi 9 orang ini dari jam 8 itu sampai jam 4 sore. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur walaupun saya nambah 1 orang produksi, ternyata permintaan tetap terus bertambah. Itu mungkin karena kita menolong orang tadi. Nah sekarang jumlah karyawannya ada berapa nih Bu? 17. 17. Iya. 17 karyawan. Ketika Ibu mulai dulu ada karyawan nggak? Di 2004 langsung saya punya karyawan 2 orang. 2 orang. Ya. Tapi ketika mulai pasti sendiri ya di rumah dulu ya. Sendiri, ya. Tapi 2004 itu Ibu langsung bisa punya 2 karyawan. Iya. Terus tiap tahun bertambah terus. Bertambah. Nah, terus Bu, salah satu yang sering saya dengar keluhan dari teman-teman pengusaha itu adalah masalah karyawan yang sering keluar masuk atau tidak betah. Apalagi tadi saya melihat, kita lihat tadi waktu di produksi itu kan setiap hari berpanas-panasan tuh. Iya. Itu kan luar biasa itu Bu. Nah, kok bisa mereka bertahan? Apa rahasianya nih Bu? Rahasianya karena saya menganggap mereka itu bukan, istilahnya tuh bukan babu tapi partner saya Pak. Nah, jadi mereka, bukan karyawan ya, iya. tapi Ibu mereka menganggap mereka mitra. Loh kok Iya, bisa betul. seperti itu Bu? Karena tanpa mereka tidak bisa apa-apa Pak. Nah, luar biasa, menyentuh sekali. Ya, ini yang harus kita sahabat-sahabat Mr. Pai semua, ini yang harus kita pelajari, kenapa? Karena tanpa karyawan kita tidak bisa apa-apa Bu ya. Yes. Ibu tidak akan bisa besar seperti ini tanpa support dari Mereka. karyawan, dari kawan-kawan Ibu. Sehingga Ibu menganggap mereka sebagai mitra. Iya. Terus fasilitas apa saja sih yang Ibu berikan ke karyawan Ibu sehingga dia pasti ada fasilitas sehingga dia nyaman. Nah, ini saya ingin tahu nih. Minimal sebulan sekali kan saya ada ngasih mereka berupa sembako. Sembako. Terus semenjak tahun 2015 karena usaha tambah berkembang, mereka dengan saya ikat istilahnya seperti jam sostek Pak. Jam sostek. Iya. Jadi ada asuransi ya, jam Ada sostek. asuransi, Jaminan ya. jaminan yang untuk tabungan mereka, Tabungan. kecelakaan kerja dan kematian. Jadi ada kecelakaan kerja juga ada. Jadi mereka bekerja juga tenang Bu ya, nggak Iya. mikir ya. Iya. Nah, luar biasa. Alhamdulillah itu pun tanpa saya potong gaji Pak. Jadi nggak dipotong dari gaji. Tidak. Jadi, nah inilah teman-teman ya ketika kita berbagi,
ya dengan baik dengan karyawan maupun dengan siapa saja. Seharusnya justru memang dengan karyawan kita harus lebih banyak berbagi, Bu ya. Iya, betul. Karena apa? Karena dia yang mensupport sehingga bisnis kita besar. Nah, gimana dengan masyarakat sekitar nih, Bu? Kebetulan karyawan itu masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Iya. Jadi sehingga mereka kenal Ibu dengan baik. Iya, dan juga masyarakat sekitar juga, mereka juga kalau ada kegiatan-kegiatan pengajian, yasinan juga dapat kayak keripik untuk acara mereka. Jadi Ibu Gratis. sumbangkan, Ibu. Iya. Ibu. Nah, luar biasa. Ini sehingga apa? Sehingga bisnisnya, usahanya juga banyak yang mendoakan Iya, dan betul. juga banyak yang menjaga ya, Bu ya. Iya. Ketika tetangga-tetangganya jadi mendapat kenyamanan dan dapat sering mendapat bantuan dari Ibu sehingga Iya. Ibu juga nyaman, makanya bisa besar seperti ini. Nah, Bu, tadi sudah lengkap sekali perbincangan kita. Sekarang saya mau minta izin nih, boleh nggak nih saya melihat-lihat produksinya dan sekaligus kalau bisa berbicara dengan karyawannya, boleh? Boleh, silakan Pak. Ayo, Oke. Nah, ini produk apa ini, Bu? kue semprong merek Atikah. Kue semprong. Ini bukan peyek ya, kue semprong. Nah, kok merek Atika ini merek siapa, Bu? Merek saya juga. Merek Ibu juga? Iya. Oh, berarti Ibu sekarang sudah mengembangkan merek juga? Merek, iya. Oh. Ada juga rempeyek Atikah pedas. Oh, jadi supaya ini bersaing sesama Bersaing, merek, Bu ya? Nah, iya. luar biasa, bersaing sesama merek. Oke. Nah, kita lihat luar biasa nih, Ibu nih. Nah, ini maaf, ini masuk ruangan apa nih, Bu? Oh, ini lagi ruang untuk packing. packing ya. Iya. Nanti dari sini baru dimasukkan ke dalam kotak kalau Kotak, kardus-kardus. kardus, ya. Terus ruang penggorengan sekali, enggak apa? Di mana, Bu? Ruang penggorengan itu belakang. Ini yang dalam ini nih. Ini baru tadi yang dibuat. Oh, baru selesai, dalam baru selesai toples yang nih. Ini ya. Ya. Coba, ini ruang produksinya, Pak. Nah, ini ruang penggorengan ya. Ya. Waduh, ini ruangan banyak sekali, Bu, tungku kompornya, Bu. Iya. Ini Ibu, ini warga sekitar, Ibu ya? Iya, warga sekitar semua. Warga sekitar semua. Ada yang janda ninggal suami, ada 2 orang. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Jadi ini memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat sekitar untuk bisa sama-sama membangun bisnis ini, Bu ya? Iya. Oke, luar biasa. Ini mulia sekali, Bu ya. Iya. Boleh ini ada satu orang yang bisa saya ini, Bu. Ini Ibu. Mina. Halo, Mbak. Izin boleh mengganggu nggak ini? Enggak, Pak. Enggak ya? Waduh, luar biasa. Ini sudah berapa lama nih kok saya lihat kok rata loh gitu ya, langsung udah kayak nggak ada ukuran, langsung ini aja ya, langsung sudah pas gitu ya. Sudah berapa lama nih kerja di sini, Mbak? 4 tahun, Pak. 4 tahun ya? Iya. Oh, jadi Mbak juga tinggalnya di sekitar sini? Iya, di atas, Pak. Oh, tetangga Ibu Zaitun ya? Luar biasa. Oh, gimana selama bekerja di sini, gimana Mbak? Alhamdulillah, senang lah, Pak. Senang ya? Wah. Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan bisnisnya semakin besar dan semakin banyak membuka juga kesempatan buat saudara-saudara kita yang lain untuk bisa bekerja di sini, Bu ya. Oke, itu tadi perbincangan sebentar dikit kita, ternyata ibunya baik katanya. Nah, jangan-jangan nanti kita nih akan dikasih oleh-oleh nih pulang nih karena ibunya baik katanya. Ya. Oke, Bu, saya juga pernah mendengar nih. Iya. Ibu kan juga seorang ketua asosiasi ya. Iya. Asmami Iya. itu singkatannya apa itu, Bu? Asosiasi Makanan Minuman Kota Jambi. Oh, Asmami, Asosiasi Makanan dan Minuman. Tetapi Ibu juga masih mau masuk ke komunitas ya UMKM naik kelas. Nah, apa nih alasan Ibu kok bisa mau bergabung dengan komunitas komunikas? Nah, ini. Intinya pertama, kepingin menginspirasi ibu-ibu Nah. terutama. Apalagi di zaman Covid ini. Ya. Jadi ingin berbagi juga memberikan Iya. inspirasi. Betul. Kemudian apa? Jadi manfaat komunitas ini bagi Ibu itu seperti apa? manfaatnya kan sebelumnya kan kita sendiri-sendiri, Pak ya. Ya. Nah, jadi semenjak ada asosiasi yang dibentuk tahun 2016, jadi kita tahu UKM-UKM yang ada di Kota Jambi yang dibina sama Disperindak. Ya. Jadi kami di situ sebagai senior selalu sharing dengan yang Disuruh junior. berbagi, Bu ya? Berbagi, ya. Nah, tapi Ibu ikhlas itu berbagi, Bu ya? Ikhlas. Nah, jadi tidak ada rasa persaingan, Bu ya, malah Tidak. justru ketika mereka semakin besar, Ibu Iya. justru semakin senang gitu. Iya, kan mereka sebagian cuma bisa pasar mereka cuma adanya di Jambi, sementara saya sudah sampai keluar. Provinsi Iya, ya. Gitu ya. Artinya tidak merasa terganggu, justru kita. Nah, ini Bu, ya sangat luar biasa. Beliau ya Ibu Zaitun juga seorang anggota komunitas ya UMKM naik kelas Provinsi Jambi.
komunitas ini ada di seluruh Indonesia. Bagi sahabat-sahabat pemirsa Mr. Pai TV Channel yang kepingin bergabung dengan komunitas UMKM naik kelas, bisa mendapatkan informasinya ya lewat YouTube saya juga bisa, atau bisa mendapatkan nanti di kontak yang ada akan kita tulis di deskripsi video ini. Oke Ibu Zaitun, terima kasih banyak ya Ibu sudah mau berbagi dengan pemirsa Mr. Pai TV Channel. Ya. Dan saya berharap ya pemirsa kita semua mendapat inspirasi sehingga punya keberanian untuk membuka usaha seperti Ibu tadi mulai yang modal 10.000 bisa berkembang jadi miliaran seperti ini. Bahkan saya datang tadi ke sini kaget, kok ada gedung seperti ini, wah gedung bertingkat seperti ini. Saya pikir ini wajar saja nih ininya karena orang sukses, ternyata suksesnya karena peye Bu ya. Karena tadi Ibu katakan bahwa Ibu ya karena awalnya ngontrak gitu ya. Nah, artinya saya terima kasih sekali Ibu mau berbagi dengan pemirsa. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ya pemirsa Mr. Pai TV Channel, perbincangan kita selalu menarik ya dengan konsep-konsep bisnis yang berbeda, dengan jenis-jenis bisnis yang berbeda, dan dukung kami ya, dukung channel ini supaya terus bermanfaat. Ya, kalau dirasa bermanfaat silahkan like, ya, share dan subscribe. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.